UPN Veteran Jakarta didirikan pada tahun 1967 sebagai perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kampus ini awalnya dibentuk untuk memberikan pendidikan tinggi bagi para pejuang veteran Republik Indonesia, sehingga membawa identitas sebagai kampus bela negara. Seiring perkembangan waktu, UPN Veteran Jakarta bertransformasi menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2014. Sejak saat itu, UPN Veteran Jakarta terus berkembang pesat, baik dalam kualitas pendidikan, jumlah mahasiswa, maupun reputasinya sebagai perguruan tinggi yang berkarakter, unggul, dan berwawasan kebangsaan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta berdiri pada tahun 1993 sebagai pengembang pendidikan di bidang ekonomi, manajemen, dan bisnis. Sejak awal, FEB berkomitmen mencetak lulusan yang profesional dan berintegritas. Kini FEB menjadi salah satu fakultas terbesar di UPN Veteran Jakarta dengan program studi yang terus berkembang dan berdaya saing nasional. Halo semuanya, nama saya Ilyas Sawayuga Samudra dengan NIM 2510111136 dari Prodi S1 Manajemen, dan rekan saya. Halo semuanya, nama saya Farel Faiz Ramadan dengan NIM 2510111139 dengan Prodi S1 Manajemen juga. Pada hari ini kami akan memaparkan mengenai hasil analisis 4P dan 7P dari dua perusahaan besar di Indonesia, yaitu perusahaan Telkom untuk perusahaan biasa dan perusahaan Pertamina untuk perusahaan real. Tujuan kami mengangkat topik ini adalah kami ingin mengetahui dan menganalisa bagaimana marketing mix atau 4P dan 7P itu dapat berpengaruh pada masing-masing perusahaan. Apakah itu dapat berpengaruh terhadap daya saing atau terhadap kepuasan para pelanggan? Marketing manajemen adalah cara perusahaan untuk mengatur pemasaran agar suatu produk atau layanan mereka sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini penting untuk membantu perusahaan dalam menarik dan mempertahankan konsumen. Contohnya nih, pada PT Pertamina. PT Pertamina lebih fokus pada produk fisik seperti BBM dan pendistribusiannya melalui SPBU. Nah, sedangkan PT Telkom lebih berfokus kepada pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan yang sangat memuaskan itu adalah visi misi pada PT Telkom. Nah, demikian nih. Di sini dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perusahaan memiliki strategi yang berbeda sesuai dengan apa jenis perusahaan tersebut. Untuk penjelasan selengkapnya, ayo dengarkan kami. Pertamina juga mengikuti strategi marketing mix. Pertama, produk dari Pertamina sendiri banyak. Pertalite, Pertamax Turbo, dan lain-lain. Ada juga gas seperti Bright Gas, dan ada juga Pelumas seperti Fastron. PT Pertamina juga melakukan inovasi seperti Pertamax Green dan juga platform My Pertamina. Ini menunjukkan bahwa Pertamina sangat fokus untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, price atau harga. Harga di sini juga dibagi dua dari produknya. Ada yang subsidi dan non subsidi. Yang subsidi seperti Pertalite dan yang non subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo. Dari yang non subsidi itu harganya memang lebih tinggi, namun manfaat dan kualitas yang diberikan itu memang tinggi. Dan yang subsidi harga memang lebih murah, namun kualitas dan manfaatnya standar saja. Ketiga, place atau tempat. Pertamina sendiri tersebar di 7.000 dari ujung ke ujung di Indonesia. Itu dalam bentuk SPBU, Pertasio, atau agen LPG. Ini menunjukkan bahwa komitmen Pertamina itu sangatlah baik. Dan juga aplikasi My Pertamina itu mendukung inovasi untuk kedepannya sesuai dengan visi Pertamina, yaitu mengikuti perkembangan zaman. Keempat, promosi. Pertamina sendiri juga melakukan promosi, dari promosi secara tradisional dan modern. Seperti modern bisa dari TV, bisa dari pamflet, dan tradisional juga seperti misalnya ada gerai gede dan di situ ada tulisan Pertamina, itu juga termasuk promosi. Dan ini Pertamina juga melakukan CSR. Ini juga adalah cara perusahaan Pertamina untuk menunjukkan jati dirinya. Selanjutnya, saya akan membahas Telkom Indonesia, perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia.
Sebagai perusahaan jasa, Telkom menggunakan pendekatan 7P Marketing Mix Strategy. Yang pertama, produk. Telkom menawarkan berbagai layanan seperti IndiHome, Telkomsel, dan Wifi.id. Produk ini memberikan manfaat berupa konektivitas dan akses informasi yang cepat, yang kini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Price. Strategi harga Telkom bersifat kompetitif dan menyesuaikan segmen pasar. Misalnya, IndiHome memiliki beberapa paket dengan harga berbeda sesuai kebutuhan pelanggan, mulai dari paket reguler hingga paket premium. Place. Layanan Telkom dapat diakses di seluruh Indonesia melalui jaringan fiber optik dan berbagai kantor pelayanan. Selain itu, pelanggan juga dapat melakukan pendaftaran atau pengaduan secara online melalui aplikasi dan website resmi. Promotion. Telkom aktif mempromosikan produknya melalui media digital, iklan TV, dan sponsorship acara besar. Contohnya, kampanye IndiHome, semua bisa, yang bertujuan memperkuat brand sebagai penyedia layanan internet keluarga. People. Kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Telkom melatih karyawannya agar profesional, responsif dalam menangani kebutuhan pelanggan, baik di lapangan maupun secara digital. Proses layanan Telkom dirancang agar cepat dan efisien. Pelanggan bisa berlangganan, membayar tagihan, atau melaporkan gangguan hanya melalui aplikasi, tanpa perlu datang ke kantor cabang. Physical evidence. Bukti fisik dari layanan Telkom terlihat pada kantor pelayanan, logo perusahaan, modem IndiHome, hingga tampilan aplikasi digital yang modern dan mudah digunakan. Semua ini memperkuat identitas dan kepercayaan pelanggan terhadap merek Telkom. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Telkom tidak hanya menjual layanan internet, tetapi juga menjual pengalaman, kecepatan, dan kenyamanan bagi pelanggan di seluruh Indonesia. Dari kedua perusahaan tersebut kita dapat melihat bahwa PT Telkom dan PT Pertamina sama-sama memiliki strategi pemasaran yang kuat, tetapi dengan fokus yang berbeda. Pertamina menekankan pada aspek fisik produk dan distribusi energi secara merata, sedangkan Telkom menekankan pada pelayanan pengguna dan juga pengalaman oleh pengguna di dunia digital. Nah, mau itu 4P atau 7P, nyatanya marketing strategi atau marketing mix itu sama-sama penting dan itu sangat berpengaruh pada kehidupan perusahaan ke depannya. Ini adalah sebuah strategi yang sangat penting diterapkan oleh tiap-tiap perusahaan. Demikian penjelasan analisis marketing strategi 4P dan 7P dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga penjelasan dari kami dapat membantu untuk memahami konsep marketing strategi di dalam dunia bisnis nyata. Sekian dari kami. Sampai jumpa.